Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat, kebaikan, pertolongan, bahkan penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan dan maksud Tuhan. Bahkan juga menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 10 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi dalam kondisi apapun dalam hidup kita selalu ingatlah akan Tuhan. Sehingga ketika kita berseru kepada namanya, nama Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu mendengar kita. Bahkan dikatakan ia akan menyelamatkan kita. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan, dalam permasalahan hidupmu yang kau merasa ini terlalu berat, terlalu besar, kok tidak segera atau tidak kunjung selesai, saudaraku dikasih Tuhan, berserulah kepada nama Tuhan, jangan kepada yang lain. Oh, mungkin ada bisikan kalau pergi ke sana nanti ditolong, ada bisikan kalau engkau melakukan ini itu nanti kamu akan dapat pertolongan. Sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik, berserulah hanya kepada nama Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupmu, hanya Tuhan yang sanggup membebaskan engkau dari segala belenggu, bahkan ikatan apapun yang ada dalam hidupmu. Dia sanggup membebaskan, dia sanggup menolong, bahkan menyelamatkan hidup kita. Ya, jadi istilah berseru ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Kadang-kadang ketika orang sudah dalam kondisi tertekan, orang-orang sudah galaunya tingkat tinggi, itu kadang-kadang sudah nggak bisa lagi untuk berpikir. Sudah akhirnya apa? Yang terjadi tidak jarang orang akhirnya mengikuti saran-saran untuk mengikuti jalan yang lain. Oh, pergi ke orang pinter lah, pergi ke tempat mana yang katanya di sana ada pertolongan. Ya sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan lebih daripada cukup. Yang Tuhan sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Bahkan seringkali Tuhan mengerjakan jauh melebihi apa yang kita minta. Karena itu jangan berseru kepada yang lain, tapi berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengar setiap seruan kita. Coba lihat kitab Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga saya bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dengar baik-baik. Ini Tuhan berfirman, berserulah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Janji Tuhan apa? Maka aku akan menjawab engkau. Artinya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan kita. Dan lebih dari itu, Dia menjawab seruan kita. Dan gak hanya sampai di situ, dan Dia berkata apa? Akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Seringkali ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan singkapkan, Tuhan nyatakan segala perkara, bahkan segala sesuatu yang kita sebelumnya gak tahu. Wow, betapa luar biasanya. Jadi ada yang namanya rahasia ilahi. Itu bisa disingkapkan, dinyatakan kepada orang-orang yang berseru kepadanya.
Sehingga ada istilah orang Jawa bilang ngerti sak durunge winarah. Jangan heran ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang dapat karunia, bahkan dia bisa menangkap, ya, menyampaikan pesan atau nubuatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berseru kepada Tuhan seringkali dinyatakan apa? Tuhan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Jadi hal-hal yang kita nggak ketahui sebelumnya. Ya, jadi nggak usah cari petunjuk kepada orang pinter lah, petunjuk kepada peramal lah. Karena apa? Saudara datang kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan memberitahukan hal itu. Jadi gak perlu lagi mulai sekarang tinggalkan niatmu. Mulai sekarang jangan ikuti saran atau nasihat orang lain. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab seruanmu. Bahkan Tuhan akan beritahukan kepadamu hal yang luar biasa itu, yang engkau gak tahu sebelumnya. Nah, jadi kalau kita berserunya kepada Tuhan, artinya kita percaya kepada Dia. Kepada siapa orang itu berseru, kepada pribadi itulah orang itu percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, pasti berserunya juga kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, dan luar biasanya, Tuhan kita maha mengetahui. Bahkan Tuhan kita itu mengetahui apa yang belum kita ketahui. Bahkan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan atas hidup kita yang masih jauh di depan sana. Tuhan semuanya tahu. Jadi kalau engkau menemui jalan buntu dalam pergumulan atau masalah dalam hidupmu, engkau merasa tidak pernah ada jawaban, engkau merasa bahwa hidupmu kok berputar-putar, gak pernah menemukan solusi atau jalan keluar, mulailah berseru kepada Tuhan. Mulailah panggil namanya dengan segenap hatimu. Ingat, dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, jangan hanya berseru, tapi juga dengarkan Dia. Karena Dia pasti akan menjawab engkau. Ya, setelah Tuhan mendengar seruanmu, Dia akan menjawab engkau. Tuhan akan menyatakan kepadamu segala yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Luar biasa. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan segala perkara yang ada di depan kita. Dan percayalah, Tuhan juga adalah sumber kekuatan. Tuhan juga adalah sumber jawaban. Ya, seperti dalam kitab Roma 10:13 tadi, bahwa orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan dibebaskan, akan dimerdekakan, akan menemui jalan keluar, akan menemui yang namanya solusi dari setiap apa yang dia hadapi, dari setiap pergumulan hidup yang sedang dialami. Mari, mulai sekarang hanya berserulah kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab engkau. Bahkan Tuhan akan singkapkan perkara yang ajaib atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami hari ini mau berseru hanya kepada nama-Mu ya Tuhan. Bukan kepada kuasa yang lain. Bukan mengikuti nasihat orang lain. Tapi kami hanya mau mengikuti nasihat firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman menyatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kami percaya Tuhan dan kami mau berseru hanya kepadamu. Dan kami percaya Engkau menjawab kami. Bahkan Tuhan, Engkau akan singkapkan, Engkau akan nyatakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang tidak terpahami oleh kami. Dan itu perkara-perkara yang ajaib, rahasia ilahi Tuhan singkapkan. Sehingga kami bisa mengikuti tuntunan-Mu. Dan kami percaya kami diselamatkan ketika kami berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Biarlah panjang hari ini Tuhan, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dan jauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Dan berkat Tuhan juga selalu tercurah atas hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.